ibadah online yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Wah, kabarnya adik-adik ini pasti luar biasa nih Kak. Pastinya Ya, dong. sebelum kita mulai, yuk semuanya kita bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini, untuk hari ini kami bersyukur. kami bersyukur Kami boleh beribadah kepadamu. kepadamu. Engkau berkati Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan pertengahan hingga akhir. Terima Terima kasih Tuhan Yesus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak Rosi udah siap memuji Tuhan? Siap banget dong Kak. Adik-adik di rumah udah siap? Pasti siap. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan. Lebih semangat lagi, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay, buat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah Kak Rosi, Kak Yohana mau tanya nih sama Kak Rosi. Tuh, Kak. Kak Rosi di rumah senang berdoa gak sih? Wah, pasti senang dong Kak. Wah, Kak Yohana juga senang banget berdoa di rumah. Iya. Adik-adik di rumah senang berdoa gak? Pasti dong. Pastinya harus senang berdoa. Tapi Kak, Kak Yohana mau nanya nih sama Kak Kenapa Rosi. tuh? Kalau Kak Rosi berdoa, biasanya Kak Rosi berdoanya bagaimana sih? Kalau kakak biasa berdoanya, kakak masuk ke kamar, tutup pintu kamar kakak, langsung kakak berdoa. Atau kakak bisa berdoa sama keluarga kakak, papa, mama, adik-adik kakak semuanya. Oh gitu. Iya. Berarti kalau kita berdoa tidak harus di jalan-jalan Kak, Enggak dong, teriak-teriak Kak. kan ya? Enggak. Kak Yohana juga kalau berdoa di kamar. Iya. Terus satu lagi Kak, kalau kita berdoa berarti gak boleh pegang handphone kan ya? Iya. Hmm. Artinya hati kita fokusnya ke HP dong, bukan ke Tuhan. Iya benar tuh adik-adik. Kalau Iya. misalnya kita mau berdoa, berdoanya harus dengan serius. Serius. Karena berdoa itu kita nggak ngomong sama orang-orang, Iya. tapi kita berbicaranya sama Tuhan. Seperti lagu satu ini, kita mau nyanyi lagu bareng-bareng ya.
Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Wah, kita harus senang berdoa, Iya, Kak Kak. Rosi. Kayak lagunya, Kak. Iya, bener banget. Bersyukur sama Tuhan, mengaku kesalahan Betul. sama Tuhan. Kita ulang lagu ini yuk, Kak. Lebih Yuk. semangat lagi Lebih semangat dong. lagi. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Harus gimana, Kak? Saya senang berdoa. Wah, tepuk luar tangan lagi biasa. buat Tuhan Yesus. Tapi Kak, Apa kita tuh? selain senang berdoa, kita juga harus senang satu lagi nih Kak. Apa tuh satu lagi? Baca kitab suci. Oh iya, baca Alkitab. Baca Alkitab, betul sekali. Sama kayak lagu yang ini, adik-adik ikutin sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Semua nyanyi bareng kakak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bilang apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lebih jinjit lagi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih semangat lagi kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, luar biasa, Luar adik-adik, biasa. Kak. Karena udah diajarin untuk selalu berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Sekarang kita juga mau baca Alkitab dan mendengarkan cerita firman firman Tuhan. Kak Rosi udah siap? Siap dong Kak. Oke, adik-adik di rumah juga udah harus siap. Duduk jangan kemana-mana, dengerin cerita baik-baik. Yuk kita sebelum mendengarkan cerita kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yohana berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah sertai ibadah kami sampai saat ini. Sampai saat ini. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan kiranya pujian yang sudah kami yang naikkan sudah kami naikkan boleh menyenangkan boleh menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Sekarang Sekarang kami mau kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kami berkati kami supaya firman-Mu supaya firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh dan bertumbuh dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus.
Yesus, kasih Tuhan Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, semangat ya. Hari ini kita jumpa lagi untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kingdom Kids siap? Oke, sebelumnya kita akan sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sertai kami, biar kiranya firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya, amin. Kingdom Kids, hari ini Kak Ina mau menyampaikan firman Tuhan. Kak Ina mau cerita, boleh ya? Kingdom Kids semua duduk yang baik, duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan jalan-jalan, jangan sambil makan juga, karena kita sedang beribadah. Nah, sekarang dengarkan. Satu hari Kak Ina sedang mau berangkat pergi ke kantor. Waktu itu Kak Ina sudah pakai helm karena Kak Ina pergi ke kantornya bersama-sama dengan anak Kak Ina, namanya Kak Lukas. Kak Lukas sudah besar. Waktu Kak Ina sudah pakai helm, sudah pakai jaket, sudah pakai rapi-rapi, pokoknya semuanya sudah siap, Kak Ina langsung bonceng duduk di belakang motor bersama dengan Kak Lukas. Kak Lukas yang kendarai motor. Dalam perjalanan Kak Lukas tidak ngebut. Kak Lukas berjalan hati-hati dan pelan-pelan. Pada satu sisi jalan, waktu kami sedang naik motor, ternyata jalan itu tidak rata adik-adik. Ada celah antara satu lempeng dengan lempeng yang lain. Karena Kak Lukas jalannya tidak terlalu kencang, maka ketika Kak Lukas melewati celah itu, akhirnya motornya tergelincir adik-adik. Padahal itu di jalan raya adik-adik. Ketika itu jam berangkat ke kantor, jam berangkat ke sekolah. Jadi jalan rayanya cukup penuh adik-adik. Tapi mobil masih bisa melaju dengan kecepatan yang cukup kencang. Ketika motornya tergelincir, aduh, Kak Ina bingung. Kak Lukas juga coba kendalikan motornya. Ternyata tidak bisa dielakkan. Motornya tergelincir. Kemudian Kak Ina terpental dari motor. Kak Lukas juga tetap memegang motornya yang terus walaupun dalam kondisi yang jatuh, tapi terus jalan adik-adik. Kak Ina sudah tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu Kak Ina ingat, ada Tuhan Yesus yang bisa tolong kami. Karena adik-adik bayangkan, ketika kami jatuh tergelincir, kendaraan yang di belakang itu mereka juga harus rem mendadak adik-adik. Kak Ina cuma berteriak, berseru kepada Tuhan. Tapi Kak Ina nggak teriak kencang-kencang. Kak Ina cuma bilang, Tuhan Yesus, tolong kami. Waktu tergelincir langsung semuanya adik-adik merosot. Dan adik-adik yang ajaibnya, saat itu juga Tuhan menolong kami. Mobil-mobil yang di belakang yang secara pikiran itu agak sulit untuk merem mendadak, Tuhan bisa buat semuanya rem mendadak adik-adik. Mereka semua injak rem, lalu kemudian berhenti tepat persis di dekat kepala Kak Ina. Kak Ina waktu begitu sadar melihat, Kak Ina langsung bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus jaga kami. Setelah itu Kak Ina nggak sadar lagi. Ternyata Kak Ina pingsan adik-adik. Sadar-sadarnya ketika Kak Ina sudah ada di pinggir jalan. Kak Ina digotong sama orang. Kak Lukas katanya nih, karena Kak Ina tidak sadar, Kak Lukas
pas waktu lihat Kak Ina digotong sama orang, dia cepat-cepat bangun, dia tolong Kak Ina. Tidak lama kemudian Kak Ina siuman. Kak Ina sadar, ada ibu polisi, banyak orang yang bantu kami. Itu juga karena pertolongan Tuhan. Kak Ina dikasih minum. Setelah Kak Ina tenang, setelah Kak Lukas tenang, akhirnya walaupun dengan cedera di bahu, akhirnya kami bisa melanjutkan perjalanan langsung ke kantor Kak Ina. Setelah itu baru ke dokter, ke rumah sakit. Adik-adik, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kak Ina ulang ya, adik-adik boleh minta bantu papa mama. Papa mama akan bantu adik-adik untuk membukakan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kak Ina bacakan buat adik-adik. Aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hebat adik-adik. Tuhan Yesus yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang maha kuasa, tetapi Tuhan Yesus juga Tuhan yang mendengar. Tuhan Yesus yang juga mau kita, Kak Ina, adik-adik, papa dan mama melakukan pekerjaan yang hebat, yang besar. Bahkan firman Tuhan bilang, pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Adik-adik, apakah adik-adik pernah berdoa kepada Tuhan? Lalu adik-adik pikir, berdoa itu apa ya Kak? Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Apakah adik-adik pernah ngobrol, berbicara dengan papa dan mama, bicara dengan kakak dan adik? Seperti itulah berdoa. Tetapi doa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Kita ulang ya. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Coba adik-adik ulang sendiri ya. 1, 2, 3. Berdoa adalah, betul adik-adik, berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Seperti apa Kak? Seperti ketika kamu bicara sama papa mama. Siapa di sini yang suka ngobrol, bicara dengan papa mama? Mungkin satu hari adik-adik bilang, papa, mama, aku hari ini marah deh. Atau adik-adik bilang, papa, mama, aku hari ini seneng deh. Seperti itu ketika adik-adik bicara juga dengan Tuhan. Apa yang adik-adik bisa bicarakan sama Tuhan? Apa yang adik-adik bisa ceritakan sama Tuhan? Adik-adik, Tuhan kita itu hebat. Tuhan mau mendengar semua cerita kita, baik cerita sedih, cerita yang adik-adik takut, cerita senang, cerita yang menggembirakan, atau cerita apa saja. Mungkin ada di antara adik-adik yang sedang sakit hari ini. Apakah Tuhan mau mendengar cerita kamu? Pasti adik-adik. Ketika kamu sedang takut, Tuhan mau mendengar cerita kamu. Pasti Tuhan mau mendengar semua cerita yang adik-adik, yang Kak Ina, papa mama ceritakan kepada Tuhan. Adik-adik mau cerita sama Tuhan? Luar biasa.
Mungkin ada cerita-cerita yang tidak bisa kamu ceritakan ya sama papa mama. Misalnya suatu hari adik-adik mau sekali punya pensil seperti yang teman kamu punya. Adik-adik ambil pensil itu. Itu perbuatan baik atau yang buruk adik-adik? Betul, itu perbuatan yang buruk. Kamu berani cerita sama papa mama? Mungkin kamu tidak berani cerita sama papa mama karena mungkin papa mama akan marah. Tapi adik-adik, kamu bisa ceritakan itu sama Tuhan. Ceritanya bagaimana, Kak? Kamu bisa bilang, Tuhan, hari ini saya ambil pensil teman saya. Itu salah ya Tuhan. Adik-adik, di dalam hati kamu, Tuhan bisa jawab loh. Mungkin adik-adik tidak mendengar suara Tuhan, tetapi di dalam hati kamu, Roh Kudus akan membantu kamu mendengar suara Tuhan di dalam hati. Kamu akan tahu bahwa perbuatan itu tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Kamu bisa minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya ya. Aku akan kembalikan pensilku dan minta maaf dengan teman aku. Nah, Tuhan bisa mendengar doa kita. Kita bisa menceritakan apa saja yang kita mau ceritakan kepada Tuhan. Kemudian adik-adik tanya, kalau gitu Kak, aku bisa berdoanya di mana ya Kak? Apa harus di dalam gereja? Apa harus di dalam ruangan khusus yang namanya ruang doa? Tidak adik-adik. Adik-adik ingat cerita Kak Ina tadi? Adik-adik, Kak Ina tidak berdoa dulu masuk ke dalam gereja. Tapi pada saat kejadian di tengah jalan, ketika Kak Ina takut, ketika Kak Ina bingung, Kak Ina berseru kepada Tuhan. Tidak teriak adik-adik, Kak Ina enggak tuh, Tuhan tolong, Tuhan, enggak. Kak Ina berdoa di dalam hati. Kak Ina cuma mengeluarkan suara, Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mendengar, Dia menjawab doa kita. Adik-adik, ketika adik-adik mau bercerita kepada Tuhan, mungkin di rumah adik-adik tidak punya ruangan khusus berdoa. Mungkin di rumah adik-adik juga tidak punya kamar sendiri. Mungkin adik-adik juga lagi di sekolah, lagi takut. Mungkin adik-adik sedang diancam oleh bahaya. Pada saat itu juga, dimanapun, bahkan mohon maaf adik-adik, ketika adik-adik sedang di tempat yang mungkin menurut adik-adik tidak layak, nggak pantas aku ngomong sama Tuhan di tempat ini. Tapi Tuhan tetap mendengar doa kita. Jadi adik-adik bisa berdoa di mana? Betul, adik-adik bisa berdoa di sekolah. Adik-adik bisa berdoa mungkin di ruang tamu. Atau mungkin di depan rumah. Adik-adik bisa berdoa di mana saja. Dan Tuhan tetap mendengar. Kapan Kak? Kapan saja adik-adik. Masih ingat cerita Kak Ina tadi? Kak Ina nggak merancang loh, kami akan kecelakaan pada hari itu. Tapi pada saat itu, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar doa kami. Adik-adik, ketika adik-adik berdoa, adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rencana Tuhan. Boleh nggak paksa Tuhan? Tentu saja tidak boleh. Kak Ina kasih contoh ya. Misalnya, adik-adik datang ke mama. Lalu adik-adik misalnya kan baru umur 5 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang baru 1 tahun. Adik-adik datang ke mama. Langsung adik-adik bilang, Mama, aku minta pisau dong. Loh, mamanya bingung. Pisau untuk apa? Aku mau main potong-potong. Kira-kira mama adik-adik kasih atau tidak pisaunya? Tentu saja mama tidak akan berikan pisau itu kepada adik-adik. Apalagi pisau dapur mama itu tajam. Kenapa mama nggak kasih? Apa karena mama tidak sayang? Bukan adik-adik. Justru
karena mama terlalu sayang sama kamu, sehingga mama tidak berikan pisau itu kepada kamu saat ini. Kenapa? Karena pisau itu bisa membahayakan kamu. Nah, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, Tuhan akan jawab langsung pada saat itu. Ketika memang jawaban doa itu kamu perlukan. Sama seperti ketika Kak Ina berdoa waktu kecelakaan. Saat itu juga Tuhan bisa membantu orang-orang yang naik mobil di belakang kami itu bisa merem mendadak. Itu karena pertolongan Tuhan. Tapi adik-adik, kalau misalnya Kak Ina minta sesuatu, tapi mungkin itu supaya Kak Ina bisa bangga-bangga, sombong-sombong sama teman, kira-kira Tuhan kasih nggak ya? Misalnya, aku mau berdoa sama Tuhan, aku mau minta mainan baru, yang keren, yang mahal. Kira-kira adik-adik bisa nggak mendapatkan jawaban doanya? Mungkin saja bisa, tapi mungkin saja tidak. Kenapa? Karena mungkin dengan mainan baru itu adik-adik jadi sombong. Mengerti ya adik-adik? Kalau misalnya papa mama, adik-adik masih belum mengerti, boleh tolong bantu mereka untuk lebih memahaminya. Kak Ina percaya firman Tuhan yang sekarang kita dengar, kita pelajari, itu akan tertanam di dalam hati kita. Sehingga adik-adik akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa. Jadi jangan lupa adik-adik, berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Apalagi adik-adik, betul, ceritakanlah apa yang kamu sedang rasakan ketika kamu sedang takut, ketika kamu sedang sakit, atau apa saja. Lalu, apalagi? Betul, berdoa bisa di mana saja, kapan saja. Dan yang terakhir, adik-adik harus percaya ketika berdoa. Tuhan yang Maha Hebat akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik adik-adik yang Tuhan kasihi, dimanapun kamu berada, Kak Ina berharap adik-adik akan menjadi anak-anak yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan, kita akan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan tolong kami untuk menjadi anak-anak yang selalu berdoa. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Ina percaya mulai hari ini kamu akan menjadi anak yang rajin berdoa. Papa mama jangan lupa bantu dan dampingi anak-anak supaya mereka mempunyai kehidupan doa setiap hari, karena itu akan membantu mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan menghargai sesama. Baik, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Papa Mama, hari ini adik-adik sudah belajar mengenai bagaimana kita berdoa. Nah, untuk aktivitas kali ini kita akan membuat rumah dari kertas lipat. Nanti rumahnya akan berlapis, atapnya akan berlapis seperti ini, dan akan kita tulis bagaimana sajakah kita harus berdoa. Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah, yang pertama adalah Papa Mama siapkan kertas ukuran 20 cm x 20 cm. Boleh menggunakan kertas berwarna ataupun kertas bekas majalah maupun kertas-kertas lainnya. Lalu Papa Mama siapkan juga kertas berbentuk segitiga yang akan kita tuliskan nanti sesuai ukuran atap yang sudah jadi. Lalu Papa Mama juga perlu menyiapkan gunting, lem, spidol, penggaris, pensil, juga stik es krim. Kalau stik es krim tidak ada, Papa Mama bisa menggunakan ranting pohon, menggunakan sumpit,
Ataupun jika tidak ada, rumah yang sudah jadi bisa langsung ditempelkan di meja belajar ataupun di lemari adik-adik. Mari kita buat aktivitas rumah kita hari ini. Langkah yang pertama adalah kertas yang berukuran 20 cm x 20 cm diletakkan seperti ini, lalu papa mama lipat menjadi 2 agar ditemukan garis tengahnya. Setelah itu papa mama buka, lalu papa mama lakukan pada arah yang berlawanan. Setelah terlipat seperti ini, papa mama bisa lihat bahwa di tengah-tengah ini ada garis. Setelah itu, bagian atas papa mama bisa lipat untuk ke garis yang di tengah ini. Setelah terlipat seperti ini, papa mama bisa balik sehingga lipatannya ada di bagian bawah. Pastikan lipatannya ada di bagian bawah dengan bentuk miring. Lalu papa mama lipat sudut atas dan sudut bawahnya kira-kira ukuran 1 cm. Lalu lakukan juga pada sisi yang berlawanan. Setelah terlipat seperti ini, papa mama bisa buka lipatan yang atas, lalu sudut yang ini, sudut yang di atas, papa mama bisa tekan sehingga menjadi bentuk segitiga seperti ini. Lalu lakukan juga pada sisi sebelah kiri. Setelah terlihat seperti bentuk ini, langkah selanjutnya adalah papa mama bisa lipat. Ini kan ada garis bayangan. Bapak mama bisa lipat sudut lurus ininya atau garis lurus ini tepat di tengah-tengah garis bayangan tersebut. Lakukan juga pada sisi sebelahnya, sehingga di tengah-tengah ini bisa menyatu dan berbentuk segitiga. Nah, setelah jadi seperti ini lipatannya, di bagian bawah papa mama bisa lipat dan masukkan ke dalam sisi lipatan yang sebelah sini supaya nanti bisa terkunci dan tidak mudah lepas sampai terbentuk seperti ini. Setelah itu papa mama bisa lipat ke atas sehingga bisa dibalik biar lebih mudah terlihat, sehingga sisa lipatan ini bisa terlihat seperti cerobong asap. Lalu dilipat dan dirapikan seperti ini. Nah, bentuk rumahnya sudah selesai. Setelah itu kita akan buat atap rumahnya menjadi berlapis untuk kita tulis bagaimanakah kita harus berdoa. Oke, pada lapisan yang pertama, lapisan rumah yang sudah kita buat, papa mama bisa tulis, percaya Tuhan mendengar doa kita. Jika sudah ditulis, di atas lapisan percaya Tuhan mendengar doa kita, papa mama bisa tulis, berdoa dapat dilakukan di mana saja. Pastikan ukuran segitiganya sesuai dengan ukuran atap rumah yang sudah kita buat. Lalu, papa mama bisa berikan sedikit lem di sudut rumah paling dasar. Nah, ini bisa adik-adik yang melakukannya, memberikan lemnya. Lalu papa mama juga bisa tuntun adik-adik untuk menempel di atas lapisan yang pertama. Doa dapat dilakukan di mana saja. Setelah itu, lapisan berikutnya, papa mama bisa tulis, ceritakan apapun di dalam doamu. Berikan lagi lem di sudut atas, dan papa mama bisa tempel kembali atau minta adik-adik yang menempelnya. Setelah lapisan ceritakan apapun di dalam doamu, selanjutnya papa mama bisa tulis, berdoa berbicara kepada Tuhan, dan ditempel di atas lapisan ceritakan apapun di dalam doamu. Setelah itu, di lapisan paling atas, papa mama bisa tulis rumah doa. Oke, jika sudah selesai, nanti bisa dilihat di dalam rumah atau di rumah yang sudah kita buat, rumah doa tersebut, lapisan pertama, berdoa berbicara kepada Tuhan. Ceritakan apapun di dalam doamu,
Berdoa dapat dilakukan di mana saja, dan percaya Tuhan mendengar doa kita. Setelah rumahnya selesai, papa mama bisa menggunakan stick untuk menempel di rumah tersebut. Jika tidak ada stick, papa mama bisa menggunakan ranting, sumpit, atau apapun. Dan jika tidak ada sama sekali, tidak perlu ditempel di stick juga tidak apa-apa. Papa mama bisa tempelkan di meja belajar adik-adik ataupun di lemari adik-adik. Oke, rumah doa kita sudah selesai. Selamat mengerjakan di rumah papa mama dan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhannya keren banget nih Iya, Kak. Nah kawan, tadi kita udah dengar firman Tuhan, terus kita udah lihat juga aktivitas yang Iya, harus dibuat. betul. Nah minggu lalu kan adik-adik juga udah buat tuh Iya tuh Kak. Kak. Pasti bagus-bagus Pasti tuh. bagus banget. Kak Rosi mau lihat nggak? Mau banget. Adik-adik mau lihat? Yuk kita lihat aktivitas minggu lalu. Wih keren-keren banget. Keren ya Bagus adik-adik banget. bikinnya. Iya. Nah, adik-adik yang di rumah yang sedang menonton, mau nggak aktivitas kalian ditampilkan di ibadah Kingdom Kids kita? Kalau mau, Ah, berarti aktivitas adik-adik harus difoto. foto, Terus terus itu kirim di bawah ini nomornya. kirim ke nomor di bawah Di ini. WA ini. Jangan lupa Kak, Iya. sertakan nama, asal gereja, dan daerah adik-adik ada di mana. Betul sekali. Paling lambat dikirim kapan Kak? Hari Senin, jangan lupa. Hari Senin, jangan sampai terlambat Terlambat. dan lupa. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah Kingdom Kids kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kami sangat bersyukur. Tuhan sudah sertai ibadah kami. ibadah kami. Kalau sebentar Kalau sebentar kami mau kami mau mengakhiri mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan sertai Tuhan sertai kehidupan kami supaya kami selalu kami selalu menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan selalu menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.